warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah pada malam hari ini akan memulai mentadabburi dan memahami makna dari surat Al-Baqarah. Ini surat kedua di dalam mushaf kita. Surat ini adalah secara umum seluruh ayatnya turun setelah hijrah. Makanya digelar dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya di fase dakwah Madinah setelah berhijrah. Dan surat ini adalah surat yang paling banyak hurufnya. Jumlah ayatnya ada 286 ayat, tapi hurufnya itu 26.246 huruf. Termasuk ayat pertama. 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Itu ayat pertama, dan Nabi katakan secara khusus tentang Alif, Lam, Mim. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, falahu fi kulli harfin asyarah, baginya setiap huruf itu 10 pahala. Wala akul alif lam mim harfun, saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif lam mim ini 3 huruf. Ayat pertama dalam Al-Baqarah ini 3 huruf. Alif harfun itu satu huruf. Lam harfun kata Nabi ini itu satu huruf. Mim harfun itu juga satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf. Maka ini termasuk dari 26.246 huruf dari huruf dalam surat Al-Baqarah. Makanya siapa yang menamatkan surat ini, maka dia telah membaca surat yang paling banyak hurufnya di Quran. Tidak ada yang mengalahkannya di dalam Al-Quran. Iya, rata-rata surah-surah panjang dalam Al-Quran selain Al-Baqarah itu tidak melewati 20.000 huruf. Tapi Al-Baqarah 26.246 huruf. Ini makanya dikatakan surat Al-Baqarah surat yang paling banyak hurufnya secara mutlak. Tidak ada yang mengalahkannya. Dan surat ini adalah surat yang sangat utama, dan di antara bukti keutamaannya kita tentunya paham bersama bahwa di dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi.
yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'adhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Ayat Al-Kursi. Iya. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Itu ayat yang paling agung. Dan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Iya, yang menunjukkan bahwa surat ini adalah surat yang utama. Ditambah lagi rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, itu setan akan lari darinya. Setan akan lari darinya. Ini diantara keutamaannya. Cuman karena ayat surah Al-Baqarah ini panjang, iya, dan banyak ayatnya, 286 ayat. Sehingga jarang kadang kita membacanya. Kalaupun membacanya sudah kalah duluan dengan melihat banyaknya ayatnya. Cuman keutamaannya besar. Iya, kalau seandainya tidak ada keutamaan khusus, maka cukup yang menunjukkan utamanya banyaknya hurufnya. Karena kapan kita tamat, berarti kita telah membaca 26.246 huruf. Kali 10. Dikalikan 10 pahala setiap hurufnya. Tentunya tidak ada yang mengalahkan banyaknya pahala yang kita akan dapat jika kita mengkhatamkan, menamatkan Al-Baqarah dalam wirid kebiasaan harian kita. Dan surat ini sebagaimana ciri-ciri surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah, itu lebih ke merinci amalan-amalan yang terkait dengan perbuatan anggota badan kita. Beda kalau surat Makkiyah, rata-rata ya memperbaiki hati dan keyakinan. Iya, fokus kepada memperbaiki keyakinan, mempertakuti kita dengan neraka, dan menghibur dan menjanjikan kepada kita surga. Kalau surah Madaniyah, ciri-cirinya rata-rata menjelaskan amalan cabang yang akan menyempurnakan keimanan dan keislaman kita. Dan ciri-cirinya ayat-ayatnya lebih panjang daripada surat yang turun di Makkah. Di fase dakwah Makkah. Makanya kita melihat surah Al-Baqarah ini ayat-ayatnya panjang. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Ini pembuka surat, sudah kita sebutkan maknanya di surat Al-Fatihah. Sepakat para ulama bahwa basmalah, bismillahirrahmanirrahim yang berada di awal surah Al-Baqarah bukan ayat pertama. Bukan ayat pertama. Itu adalah pemisah dari Quran. Pemisah antara Al-Fatihah dan Al-Baqarah adalah basmalah. Adalah basmalah. Adapun ayat pertamanya adalah alif lam mim. Ini dibaca secara terputus. Dikenal dalam istilah ulama tafsir ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca putus sesuai dengan penyebutan huruf hijaiyah. Alif, lam, mim. Karena kalau kita sebut huruf alif, alif. Kita sebut huruf lam, lam. Kita sebut huruf mim, mim. Jadi kita baca seperti itu. Alif, lam, mim. Ini bacaannya. Dan adapun terkait dengan maknanya, para ulama tafsir rahimahumullahu ta'ala
mereka menjelaskan bahwa alif lam mim dia adalah huruf hijaiyah pembuka dari surah Al-Baqarah dan wallahu alam tentang artinya. Dia bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Karena sebagian orang menetapkan semua huruf-huruf terputus di awal Quran itu nama Nabi. Jadi banyak sekali nama Nabi. Ada alif lam mim, ada toha, ada yasin. Bukan. Jadi huruf-huruf yang terputus di awal Quran, apakah di surah Al-Baqarah ataupun nanti di surat yang lain, bukan nama Allah, bukan pula nama Nabi. Tapi dia dikenal dengan huruf yang dibaca putus, wallahu alam terkait dengan maknanya. Cuman apa fungsinya? Kenapa Allah bawakan huruf yang kita tidak tahu artinya? Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menunjukkan bahwa Al-Quran ini mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Iya, bahwa tidak ada yang bisa menirunya. Tidak ada yang bisa membuat seperti Quran. Tidak ada yang bisa membuat ayat-ayat seperti Quran. Bahkan alif lam mim tidak ada yang bisa membuatnya. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Iya, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa betul-betul ini Al-Quran dari Rabbul Alamin. Diturunkan dari langit. Yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita sebagaimana diwahyukan oleh Allah melalui perantaran Jibril. Melalui perantaran Jibril. Iya. Dan karena Quran ini mukjizat yang dibuktikan dengan alif lam mim tadi, maka Allah katakan di ayat yang kedua langsung. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika, kalau orang paham bahasa Arab, itu kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Untuk sesuatu yang jauh. Kalau kita menunjuk sesuatu yang jauh dalam bahasa Arab, kita gunakan dalika. Kalau yang dekat, hada, ini. Kenapa Allah menunjuk Al-Quran menggunakan kata tunjuk yang jauh? Padahal Quran ini dekat kepada kita. Ada di tangan tak? Ada di rumah. Sekarang ada masing-masing di tangan, di HP kita ada, di kantong selalu kita bawa. Ada aplikasi Quran. Kenapa ditunjuk dengan kata jauh padahal itu dekat? Kata para ulama tafsir, maknanya, penunjukannya, li raf'ati manzilatah. Tingginya kedudukan. Itu Quran yang ada di tangan kita, itu tinggi kedudukannya. Bukan sesuatu yang rendah. Bukan sesuatu yang rendah. Ini tinggi. Tinggi lafaz-lafaznya. Tinggi kandungan maknanya. Tidak ada yang sama dengannya. Tinggi hukum-hukum yang disebutkan di dalamnya. Kisah-kisah yang disebutkan adalah tinggi. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang tinggi, maka orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang memahaminya, orang yang mengamalkan
hukum yang terkandung di dalamnya itu akan ditinggikan. Dalam hadits Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, kata beliau, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sungguh Allah akan mengangkat dengan sebab kitab ini sekelompok orang. Dan Quran tinggi. Kalau kita mengambilnya, kita mempelajarinya, membacanya, menghafalnya atau mengamalkan kandungannya, maka kita akan ditinggikan. Ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di hadits lain bahwa kita nanti bahkan di dalam surga tingginya kedudukan kita hingga akhir ayat yang kita pernah baca. Karena Quran ini tinggi, bukan sesuatu yang rendah. Bukan sesuatu yang rendah. Makanya Allah katakan, dalikal kitab. Itulah Alkitab. Itulah Al-Quran. Yang tinggi. Karena diisyaratkan dengan sesuatu yang jauh. Iya. Yang kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Di masyarakat atas. Karena ini ayat la yamassuhu illal mutahharun terkait dengan malaikat. Penduduk langit tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Oleh karena itu mayoritas ulama rahimahumullah berpendapat bahwa tidak boleh kita menyentuh langsung Quran kalau kita tidak dalam keadaan suci. Kita dalam keadaan hadat kecil atau hadat besar tidak boleh menyentuh Quran. Menyentuh langsung. Kalau membacanya dari hafalan, tidak masalah. Atau tidak menyentuhnya langsung, tidak masalah. Seperti kita mengaji di HP, kan kita tidak sentuh Quran. Kita sentuh HP. Ini tidak masalah. Kita tidak dalam keadaan bertoharoh. Tapi untuk memegang langsung Quran, mushaf, menyentuhnya. Maka ini kata mayoritas dipersyaratkan harus kita bertoharoh. Kenapa? Inilah ayat yang bisa dipakai. Dalikal kitabu. Itulah Alkitab yang tinggi, tidak disentuh oleh yang rendah dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian Allah katakan, la roiba fihi. Itulah Alkitab, Al-Quran. La roiba fihi. Inilah dalam bahasa Arab dikenal dengan la nafilil jins. La yang meniadakan jenis. Kalau kita pasangkan dengan kata roiba, roiba artinya syak. Keraguan. Digabungkan dengan la roiba. La yang menafikan jenis secara menyeluruh. Kalau kita gunakan la ini, maka menunjukkan tidak ada sama sekali. Ketika saya katakan misalnya dalam bahasa Arab, contoh biasa dalam ucapan. Kita semua ini di masjid ini namanya laki-laki. Laki-laki. Saya laki-laki, kita semua laki-laki. Bahasa Arabnya rojul. Kalau saya bilang la rojula fil masjid. Pakai la. Tidak ada laki-laki dalam masjid. Saya pakaikan la. Berarti tidak ada sama sekali itu. Kalau saya ngomong begitu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada seorang pun. Itu artinya.
Iya. Kalau kita paham itu sedikit, maka perhatikan ini ayat. Dalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. La roiba. Tidak ada sama sekali keraguan. Fihi. Di dalamnya. Iya. Makanya dari surah pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas, kalau kita membacanya dengan hati yang tadabbur, kita akan mendapatkan bahwa isi dan kandungannya tidak ada keraguan. Semuanya jelas. Tidak ada sama sekali keraguan. Kalau ada orang ragu terkait dengan kandungan dan kebenaran berita Quran, berarti yang masalah bukan di Qurannya, tapi kitanya ini yang tidak mampu memahaminya sehingga kita ragu. Iya, sehingga kita ragu. Karena Quran la roiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada. Jadi kalau tingkatan ilmu itu kan Mbak, paling tinggi itu namanya ilm, yakin. Di bawahnya ilm, don. 50, kalau 100/100 namanya ilm. Kita tidak boleh bilang ini orang berilmu kalau keyakinannya tidak 100/100 pengetahuannya terhadap satu masalah. Kalau dia 100/100 itu namanya ilm. 99 sampai ke bawah 51 itu namanya don. Sangkaan kuat. Kalau 50-50 itu namanya syak. Itu dikatakan syak. Kalau di bawahnya 50, 49 sampai 0, itu namanya wahmun. Itu namanya wahmun. Itu tingkatan ilmu. Ada nama-namanya. Orang keyakinannya rendah sekali, ilmunya rendah sekali terhadap sesuatu di bawah 50, itu hanyalah waham, sangkaan belaka, tidak berdasar. Iya. Kalau keilmuannya tentang sesuatu 50-50. Antara yang ini atau yang ini sama-sama nilainya. Itu namanya syak. Itu ragu. Tapi kalau sudah naik ke 51, hingga 99% keilmuan kita terhadap sesuatu, itu namanya don. Itu namanya don. Sangkaan tapi sudah kuat. Tapi kalau kita sudah 100, maka namanya ilm. Namanya ilm. Quran tidak ada di bawah ilm. Semuanya ilm. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena kita akan menyangka sangkaan kuat atau sama atau rendah kalau ada keraguan di dalamnya. Quran tidak ada, Pak. Berita di Quran 100% benar. Tidak ada sama sekali keraguan. Yang menyatakannya Allah sendiri yang menurunkannya. Dalikal kitabu la roiba fihi. Itulah Alkitab, Al-Quran yang tinggi kedudukannya. La roiba, tidak ada sama sekali keraguan. Fihi, padanya. Tidak ada sama sekali keraguan padanya. Oleh karena itu, siapa yang berpegang dengan Quran tidak akan pernah salah. Nabi katakan begitu. Iya, tidak akan pernah salah orang yang berpegang dengan Quran. Kata Nabi, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di
abada. Saya meninggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua hal. Kalian selama berpegang dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Pokoknya selama kita hidup dan pedoman kita adalah Al-Quran, tidak akan salah selama-lamanya. Nabi katakan begitu. Kitab Allah, itu yang pertama. Kitabnya Allah. Wa sunnati, dan sunnahku. Yang pertama kitab Allah. Kalau kita berpegang dengannya, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Bahkan tidak akan pernah sengsara. Allah katakan di Quran, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku. Kita pahami bersama apa petunjuknya Allah. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ini harus kita yakini. Kalau kita ikut apa yang Quran katakan, dijamin kita tidak akan susah. Tidak salah jalan dan tidak akan sengsara. Dijamin oleh Allah. Makanya banyak kesengsaraan kita di kehidupan dunia ini ataupun nanti di kehidupan akhirat, itu sebenarnya sumber dan sebab utamanya kita menyelisihi Al-Quran. Al-Quran bilang ke kanan, kita ke kiri. Atau Al-Quran bilang ke kiri, kita ke kanan. Ini masalah tak. Makanya kita susah hidup dunia. Setelah itu juga kita susah dalam kehidupan akhirat. Iya. Karena Quran telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Yang segala sesuatu yang diajarkan oleh Quran, tidak ada keraguan akan kebenarannya. Kita saja yang berpaling. Maka Al-Quran, Allah berpaling dari kita. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Allah katakan begitu. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Jadi kita yang salah. Bukan Quran. Kita yang tidak mau berpegang dengannya. Sehingga Quran berpaling dari kita. Makanya Quran yang tinggi ini, Quran yang mulia ini, Quran yang tidak ada keraguannya ini, Allah katakan dia bukan petunjuk untuk setiap orang. Perhatikan penutup ayat kedua. Hudan lil muttaqin. Kita tidak paham ini ayat. Penutupnya ini mengerikan. Petunjuk untuk yang bertakwa. Jadi ini Quran tinggi. Orang berpegang dengannya akan tinggi. Quran ini isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi dia hanya menjadi petunjuk untuk yang bertakwa saja. Kalau tidak ada kita punya takwa, tidak ada ilmu Quran yang bisa masuk. Biar kita hadir ceramah, ustadz yang paling bagus dalam penyampaian. Tapi kalau hati tidak ada takwa sama sekali, tidak akan masuk Quran. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Allah yang bilang begini. Iya, bertakwalah kepada Allah. Maka Allah akan mengajarkan kepada kalian Al-Quran ini. Biar saya jelaskan artinya. Kalau wadah yang mau saya isi adalah tidak ada ketakwaan, percuma, Bang. Iya.
Oleh karena itu kita jangan melihat kita sekarang, karena masing-masing kita akan menuduh teman kita tidak bertakwa. Kita kembali saja ke sahabat. Kembali saja ke masa Nabi. Ketika Nabi SAW membacakan Quran di Mekah. Iya. Ada yang sekedar mendengar, langsung beriman. Karena hatinya sudah siap menerima Islam. Ada juga yang hanya mengatakan, ini hanyalah syair. Ini hanyalah asatirul awalin. Dongeng-dongeng orang terdahulu. Padahal mereka tahu, Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak ada dia belum baca di kisah-kisah terdahulu. Tapi begitulah. Iya. Kita coba melihat sebab Islamnya Jubair ibn Mut'im. Dia lewat. Nabi lagi sholat maghrib. Membaca surat At-Tur. Saat dia lewat. Pas Nabi baca ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in. Am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada pencipta? Itu manusia ini, kita ini. Apakah kita langsung tiba-tiba ada tanpa ada mengadakan? Am humul khaliqun, atau mereka sendiri menciptakan mereka? Yaitu kita ini, kita sendiri yang buat dirita. Itu ada rumah, kalau kita tidak bisa lihat dirita, ada rumah, tiba-tiba ada begitu. Tidak ada yang membangunnya. Jubair ibn Mut'im yang paham bahasa Arab, sadar bahwa saya ini tidak mungkin ada sendiri. Dan tidak mungkin juga saya ciptakan diriku sendiri. Langsung dia bilang, kada kolbi, perhatikan ucapannya, kada kolbi ayatir. Hampir hatiku terbang. Mendengarkan ayat itu. Dan itulah awal keimanan menancap di dalam hatinya. Quran, Mbak. Quran dia dengar. Hatinya. Umar bin Khattab orang paling keras. Orang paling keras. Iya. Ketika dia tahu bahwa adiknya sudah masuk Islam. Bersama dengan suaminya. Oh, marah besar dia pas dikasih tahu. Karena dikasih tahu di luar. Dia langsung pulang ke rumahnya. Menanyakan kepada adiknya akan keimanannya. Iya. Dia memukul iparnya. Dihalangi oleh adiknya. Dan karena tidak juga, dia cuma mau bertanya, kalian masuk Islam atau tidak? Sudah betul nggak berita di luar atau tidak? Akhirnya adanya pun dan suaminya mengaku bahwa dia sudah masuk Islam. Dan Umar melihat ada lembaran-lembaran yang ada di dalam rumah. Waktu Umar masuk, adanya sembunyikan. Karena takut dilihat. Karena waktu itu ini masih tahun-tahun awal keislaman. Orang takut menampakkan keislaman. Karena permusuhan yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy terhadap Islam. Maka Umar inilah bentuk sebab keislamannya. Dia bilang, coba perlihatkan kepada saya itu yang kamu baca. Adanya bilang, tidak. Ini tidak boleh disentuh oleh orang musyrik, orang najis. Iya. Kalau kamu mau sentuh, kamu harus mandi. Maka Umar mengatakan kepadanya, coba bacakan kepada saya. Coba bacakan kepada saya. Kenapa dia ini bisa masuk Islam, adik dan suaminya. Akhirnya dibacakanlah kepadanya. Waktu itu adanya lagi pegang surat Toha. Karena surat Toha ini surah Makkiyah. Surat-surat yang turun di Mekkah. Iya, surat-surat yang awal turun di Nabi.
Dibacakanlah kepadanya awal surat Toha. Belum selesai baru sedikit langsung dia bilang ma ahsana hadal kalam. Indahnya ini ucapan. Ini Quran, Pak. Didengar oleh orang musyrik sekalipun. Kalau dia memang dengar dengan hati, mau tahu, dia langsung sadar. Apalagi kita, Muslim. Iya. Yang memang sudah Islam. Bapak tak Islam. Ibu tak Muslim. Kakek tak Muslim. Nenek tak Muslimah. Maka otomatis Quran ini akan menjadi petunjuk. Karena pasti ada ketakwaan di dalam hati. Ini keutamaan orang yang bertakwa. Karena Quran akan menjadi pedoman untuknya. Allah yang bilang begitu. Hudan lil muttaqin. Kalau ada orang yang sulit menerima Quran sebagai pedoman hidupnya, itu karena tidak takwa. Itu karena tidak takwa. Karena Allah sudah jelaskan, ucapkan dengan nyata dan jelas, terang. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita bertanya, siapa orang yang bertakwa? Apa ciri-cirinya? Nah, inilah di ayat berikutnya. Jadi ada 3 ayat setelahnya. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Itu menjelaskan ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertanya, siapa itu orang yang bertakwa? Akan datang di ayat ketiga, keempat. Secara khusus. Akan disebutkan oleh Allah 5 ciri orang yang bertakwa. Yang akan bermanfaat Al-Quran itu untuknya. Ini kita akan ambil insya Allah di pertemuan selanjutnya insya Allah. Iya, mudah-mudahan kita dimudahkan. Butuh istiqomah ini. Iya, kita kaji Al-Baqarah. Orang yang berani kaji Al-Baqarah, berani istiqomah ini masalah. Kalau kaji An-Nas gampang. 1 kali pertemuan. Iya. Al-Falaq, Al-Ikhlas, maksudnya juz 30, juz amma. Itu cepat selesai. Tapi Al-Baqarah ini bisa saja kita. Ini kan berapa ayatnya tadi? 286. Dalam sebulan 4 pekan. Kalau kita tidak libur. Iya. Berapa pekan dalam setahun? 48 ya. 48 pekan. Wah. 40? 42? Ya. Boleh berselisih para ulama ini Pak. Iya. Artinya Pak, kalau kita ambil saja 1 ayat, bayangkan berapa tahun baru selesai ini. Tapi kan nanti ada ayat-ayat yang kita ambil bukan 1. Seperti tadi kita sudah 2 ayat. Alhamdulillah. Sudah 2 ayat kita ambil. Jadi ada kadang mudah faedahnya, mudah kandungannya. Sehingga kita bisa baca 2 ayat atau 3 ayat. Iya, wallahualam. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan Mbak. Ada mic? Tunggu dulu sedikit Mbak. Ada mic. Silakan Mbak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ketahui pembukaan daripada surah Al-Baqarah ini, Masya Allah. pembukaan surah Al-Baqarah ini nampaknya sangat
mendapat perhatian yang luar biasa. Coba kasih dekat begini, Pak. Bismillah. Pembukaan tadi surah Al-Baqarah Alif Lam Mim ini bisa dibilang memancing daya. Mungkin kurang dekat saja ini, Pak. Biar saya juga masalahnya tidak dengar ini. Tidak dengar ya Pak Ustaz? Iya. Ini udah didengar? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembukaan daripada surah Al-Baqarah ini bisa dibilang menarik para ahli, bukan ahli ya, artinya kan pada saat itu sudah tinggi peradabannya Pak Ustaz ya. Pada saat Nabi hadir ya di tanah Arab dilahirkan. Jadi karena dibuka dengan kalimat mutasyabihah, ini kan bisa dibilang kalimat mutasyabih, mengandung arti mutasyabih. Alif Lam Mim. Jadi daya tariknya memang sangat tinggi untuk diketahui begitu. Untuk orang-orang Arab mengetahui makna daripada itu. Sehingga berlomba-lomba lah orang, mungkin juga penyair-penyair waktu itu untuk menggali makna daripada kalimat mutasyabihah ini. Pertanyaan saya adalah, Allah begitu sempurnanya menempatkan kalimat mutasyabih pertama ini di surah Al-Baqarah ini. Bagaimana menurut Pak Ustaz ini, Pak? Saya kurang paham juga ini, Pak. Iya. Saya kurang paham sebenarnya ini, Pak. Gimana apa sebenarnya ini, Pak? Maksudnya setelah surat Al-Fatihah beranjak ke Al-Baqarah, dan Al-Baqarah dibuka dengan kalimat mutasyabihah. Yang orang nggak tahu artinya, makna ya. Artinya begitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Intinya adalah ini kan surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah. Belum singgung yang tadi, memang saya tidak singgung sebenarnya. Iya, saya tidak singgung sebenarnya karena saya cuma langsung mengatakan bahwa Alif Lam Mim, ya, kata Alif Lam Mim itu sebenarnya yang belum sebutkan adalah termasuk ayat yang mutasyabih. Tahu mutasyabih? Mutasyabih artinya samar maknanya. Apa artinya ini? Makanya saya tidak jelaskan itu tadi. Iya, saya tidak jelaskan itu. Iya, kenapa? Karena terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabih sendiri. Iya. Allah Subhanahu wa taala kita bisa baca di surat Ali Imran kayaknya, Pak ya. Kita surat Ali Imran, iya. Ayat 7. Di ayat 7, Pak. Iya. Jadi surah Ali Imran itu juga kan dibuka dengan Alif Lam Mim, Pak. Sama. Ini kalau di istilah ilmu Qur'annya ayat mutasyabih. Alif Lam Mim itu ayat mutasyabih yang Bapak sebutkan tadi. Saya tidak sebutkan itu. Ayat mutasyabih artinya samar maknanya. Kita tidak tahu. Cuman saya tadi langsung masuk ke inti. Kita orang yang beriman itu kita kembalikan ke Allah. Kalau kita tidak tahu maknanya. Apa yang diinginkan dengan Alif Lam Mim? Makanya saya langsung fokus tadi bilang Allahu alam maknanya. Yang jelas kalau kita baca maka kita dapat 30 pahala. Kenapa saya mengatakan wallahu alam maknanya? Itulah ciri orang beriman. Setelah Allah buka Ali Imran dengan Alif Lam Mim di ayat pertama, maka di ayat ke-7 Allah katakan begini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran, sama dengan Alkitab yang di Al-Baqarah. Dialah yang menurunkan kepada kamu Alkitab. Di dalamnya ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang jelas artinya. Lihat kita baca tadi ayat kedua di Al-Baqarah, jelas nggak artinya? Dalikal kitabu la roiba fihi. Jelas ke semuanya itu. Itu namanya ayat muhkamat. Ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab. Inilah induknya Al-Quran. Yang jelas.
Wa ukharu mutasyabihat. Ini yang Bapak singgung. Ada ayat-ayat yang lain mutasyabihat, maknanya samar. Apa sikap kita terhadap yang maknanya samar? Nah, ini diajarkan di sini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada masalah, mereka suka mengikuti yang samar, tidak mau yang jelas. Dia pasti ikut yang samar. Ibtigo al fitnah wa ibtigo at ta'wili, karena cari fitnah, cari takwilnya, makna lainnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya. Apa artinya itu? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya saya bilang tadi, Allahu alam maknanya. Karena ayat yang mutasyabih tidak ada yang tahu artinya. Allah yang tahu. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina. Ini Pak, kita ini orang-orang yang kokoh dalam ilmu, maka dia akan berkata, kami beriman terhadapnya, semuanya dari Allah. Alif lam mim dari Allah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dari Allah. Sebagaimana kita percaya ayat kedua, kita harus percaya ayat pertama. Begitu Pak. Kalau sikap kita. Dan memang betul Allah buka dengan mutasyabih kadang supaya kita cari tahu. Supaya kita cari tahu seperti yang Bapak bilang tadi. Wallahualam Pak. Lanjut lagi Pak Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, hari Ahad ini kan jatuh pada 10 Muharram, hari Ahad Ustaz ya. Kalau tidak salah, hari Ahad. Rencananya kalau ada halangan saya mau berpuasa. Tapi di di lain pihak saya ada undangan. Undangan pengantin Ustaz. Undangan apa Pak? Undangan pengantin. Baik Pak. Pas sama dengan hari ini. Hari Ahad. Iya. Jelas saya tidak akan menghadiri. Karena saya tidak akan hadiri. Iya, karena saya. Kenapa? Karena saya mau puasa, Ustaz. Ya kita mau puasa. Iya. Iya. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Kalau saya tidak hadiri undangan acara itu, apakah saya termasuk orang zalim begitu, Ustaz? Berdosa aja Pak, hak muslim. Harus kita hadir. Tapi saya mau puasa ini penting, Ustaz. Enggak apa-apa, puasa saja. Gitu, Ustaz. Kan boleh dihadiri undangan tanpa makan. Tapi disuruh makan bagaimana? Iya? Disuruh makan. Bilang saja puasa Kak. Puasa Kak. Kan Pak, kan yang penting sudah kita hadir. Yang penting hadir, jangan makin makan. Bahagia lagi dia. Oh enggak, kurang lagi 1 jatah. Gitu Pak. Oke, Ustaz. Iya. Yang kedua, Ustaz. Jadi kan yang wajib kita hadiri undangan, bukan makan. Makan itu tambahan. Jangan paksakan diri kita jadi puasa saja, hadiri undangan. Ke sana hanya datang mendoakan, ucapkan selamat, pulang lagi. Begitu, Ustaz. Iya. Kalau disuruh makan puasa, siapa tahu setelah itu langsung bilang, oh bungkus paling. Kan Masya Allah. Kebaikan ada lagi Pak Bukata. Begitu Pak. Bismillah. Ya. Yang ini pertanyaan saya tanyakan itu apa sebenarnya fungsi atau poin utama daripada istighfar? Fungsinya kita beristighfar. Karena saya pernah dengar ada kiai mengatakan bahwa kalau kita beristighfar itu dosa kita itu ditutup, tapi tidak hilang, tidak dihapus begitu. Maksudnya kita kalau beristighfar itu dosa kita itu ditutupi, tapi tidak hilang. Kelak nanti katanya kalau hari kemudian akan dibuka kembali. Masya Allah itu. Ya itu makanya itu saya tanya Ustaz. Iya. Jadi yang saya tanya itu, jadi kalau memang begitu, jadi kita semuanya beristighfar itu fungsinya apa? Karena kalau kita cuma dosa ditutup, tidak dihapus, berarti rugi kalau begitu. Baru Bapak memang kelihatannya tidak mau rugi. Tadi undangan juga tidak mau rugi Bapak itu. Iya, itu masalah itu Pak. Iya. Jadi Pak, alhamdulillah
ini masalah istighfar. Tidak ada rugi Pak. Jadi ini istighfar. Anggaplah tadi Pak Kiai yang kita dengar. Dia hanya menutupi dosa, tidak menghapus. Nanti di hari kiamat akan diperlihatkan lagi. Ketahuilah Pak, kalau memang seperti itu. Istighfar itu kita beribadah. Bukan karena kita punya berdosa. Nabi beristighfar dalam sehari lebih dari 90 kali, 70 kali. Bahkan dalam satu majelis 100 kali. Kenapa? Apakah Nabi berdosa? Nabi Pak tidak berdosa, dijaga dari dosa. Sudah dibedah, dadanya dikeluarkan, hatinya dibersihkan. Tapi kenapa Nabi beristighfar? Ibadah itu beristighfar Pak. Makanya Nabi bilang, tuba man wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran catatan amalannya nanti hari kiamat istighfar yang banyak. Jadi kita itu beristighfar Pak, nilai tak satu pahala. Kan begitu Pak. Walaupun dosa tak tidak ada, ditambah lagi sebenarnya enggak. Bukan hanya ditutup Pak. Kenapa kan bilang at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Kan begitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar ditutup, bahkan dihapus. Dihapus Pak. Kalaupun dibuka akan dibukakan dan dikatakan ini saya sudah tutup untuk. Kan begitu nanti di hari kiamat Pak. Seperti itu Pak. Jadi tidak ada rugi kita, jangan kita takut. Istighfar saja. Iya, tidak rugi kita. Alhamdulillah. Masuk waktu? Silakan Pak. Mana mic tadi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait Al-Baqarah tidak ada keraguan. Ini ada titipan pertanyaan ketika kita deposito dana ke bank konvensional Ustaz. Kemudian tiap bulan ada bunga banknya 4 juta tapi kita tidak nikmati, kita sumbangkan ke fakir miskin, anak yatim, tempat ibadah. Mohon pencerahan. Yang apa ini Pak? Deposito. Oh deposit. Iya, karena setahu kami apakah itu riba dalam Al-Baqarah dikaji. Oh itu. baik Pak. Tadi itu saya kurang paham. Apa maksudnya Al-Baqarah dengan deposit? Baik Pak. Oh, iya. Di Al-Baqarah ada ayat tentang riba. Iya. Baik Pak. Yang kami tanyakan, kita deposito ada bunga bank 4 juta, tapi kita tidak makan, tapi kita serahkan untuk anak yatim, fakir miskin, dan rumah ibadah. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jadi baik Pak. Jadi kita kasih masuk uang ke deposit untuk menggandakan uang atau menyimpan harta? Tidak mungkin Pak. Kalau begitu kita tidak akan deposit. Iya Pak. Mana ada orang deposit baru hanya simpan uang? Kan begitu Pak? Toh? Saya kira deposit itu memang untuk gandakan uang Pak. Iya kan? Kalau atau gimana? Saya yang tidak tahu ini. Biasanya orang kalau simpan uang saja ya taruh di bank, buka rekening, bukan deposit. Setahu saya deposit itu Pak memang tujuan untuk gandakan. Atau bagaimana Pak? Saya yang salah? Gimana Pak? Ya? Oh enggak selamanya. Betul Pak, itu yang saya maksud tadi. Cuman ini kalau bilang deposit, biasanya orang mau untung Pak. Itu yang saya tahu. Ya? Itulah Pak. Kenapa dia pilih deposit? Karena bagi hasilnya tinggi. Berarti kan memang maunya untuk gandakan uang. Gitu kan Pak? Jadi kita ini alhamdulillah boleh simpan uang di bank untuk menjaga harta. Boleh Pak, tidak ada pelarangan. Boleh kita simpan uang di bank untuk menjaga harta. Daripada kita simpan di rumah, ndak aman. Baik Pak, itulah Pak. Sekarang kita simpan di bank sebenarnya. Kalau ada bunganya, kita ndak bicara deposit Pak ya. Iya, karena kalau deposit memang tanda tangan tak untuk bunga. Ini masalah Pak. Tapi sekarang Pak, kita berbicara, kita simpan uang di bank. Boleh. Tidak apa-apa. Untuk menjaga harta. Karena wajib kita jaga harta.
Wajib kita jaga harta. Dan tempat yang paling aman bukan di rumah, tapi di bank. Karena dijagakan dengan aman. Dijagakan dengan aman. Maka boleh untuk menjaga harta. Tapi nanti qadarullah, ternyata ada bunganya. Ada bunganya. Maka bunganya ini karena kita niatnya adalah penjagaan harta, maka bukan untuk memakan bunganya. Kalau ada bunganya, kita ambil. Kasih ke salah satu dari dua. Ke kebutuhan umum, bangun jalan, bangun sekolah, bangun selokan, bangun WC umum, tanam pohon di tempat umum, itu Pak. Tempat kedua, miskin. Iya, misalnya negara sudah tanggung semua yang umum, Pak. Maka kita boleh kasih miskin. Itu, Pak. Di luar daripada pembicaraan deposit, Pak ya. Pokoknya kita memang sekarang bicarakan adalah simpan uang di bank untuk menjaga harta. Kalau ada bunganya, boleh kita kasih miskin. Boleh. Tapi dari awal kita depositkan supaya kasih miskin. Salah. Karena kita bertanda tangan untuk bagi hasil, bukan menjaga harta. Berarti di situ bahaya, Pak. Bahaya. Ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli. Itu ayat yang nanti di Al-Baqarah. Tapi masih panjang itu, Pak. Nggak tahu kita masih bisa atau tidak itu. Iya. Nggak usah pusing dulu dengan ayat itu, Pak. Iya. Nikmati saja dulu. Sekarang ini ciri-ciri orang bertakwa. Iya. Alhamdulillah. Jadi begitu, Pak. Kalau tanda tangan tak memang untuk deposit, ini yang masalah, Pak. Tapi kalau untuk simpan harta, tidak masalah. Ada ribanya tiap bulan, tinggal kita keluarkan. Tinggal kita keluarkan. Wallahualam. Terakhir, Pak, kita tidak baca kertas ini. Siapa ini, Pak? Baik. Terakhir ini, Pak. Menindaklanjuti tadi Ustadz ini. Jadi ini insya Allah kita berbagi pengalaman. Kami ada satu tim itu di daerah Bekasi. Karena kita bermain bisnis itu herbal. Putaran uang itu selalu ada di bank. Maka kami sepakat itu menghadap ke bank. Supaya nilai bunganya itu dihapus. Bagaimana itu Ustadz tuh? Senang bank, Pak. Senang bank, Pak. Seharusnya bukan dihapus. Itu berarti senang bank. Karena bank paling senang kalau tidak diambil bunganya. Iya, makanya dia selalu tawarkan bagi hasil atau titip. Pasti dia mau yang titip paling senang. Karena keuntungannya lebih besar kalau kita titip. Kalau begitu kita murni bantu bank itu, Pak. Iya, Pak. Oh, baru kita tahu tuh. Nggak usah urus dapurnya dia, Pak. Mau dia putar kemana, nggak usah urus. Yang penting kita simpan untuk menjaga harta. Ternyata ada bunganya. Ambil make, kasih kebutuhan umum. Lebih bagus kita kasih ke bangun jalan, bangun selokan, bangun WC, daripada kita kasih bank. Kita bantu lagi air laut, kasih garam. Gimana caranya, Pak? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.